Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saharudin dengan nomor induk mahasiswa 8558888 Saya berasal dari UPBJJ Banda Aceh, UT Saluripa, Kota Langsa. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan tugas praktikum IPA di SD pada modul 02 Makhluk Hidup dan Lingkungannya dengan materi ekosistem, mengamati ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara komponen abiotik dan komponen biotik. Ekosistem digambarkan sebagai tempat di mana makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan hidup bersama dengan benda-benda tak hidup seperti air, tanah, cahaya, suhu, dan udara. Di dalam ekosistem, semua makhluk hidup saling bergantung untuk bertahan hidup. Biotik merupakan komponen makhluk hidup dalam suatu ekosistem, seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Dan sebaliknya, abiotik merupakan komponen benda tak hidup yang menyusun ekosistem seperti air, tanah, udara, sinar matahari, serta suhu. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan dalam praktikum kali ini yaitu ada alat tulis, ada barometer atau HP, serta lingkungan alam sekitar. Pengamatan pertama saya yaitu ekosistem darat alami. Ekosistem darat alami merupakan ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia seperti hutan, laut, dan lainnya. Assalamualaikum rekan-rekan OT semuanya yang ada di seluruh Nusantara. Hari ini saya akan melakukan praktikum dan belajar tentang ekosistem darat alami. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah tempat di mana makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia hidup bersama dengan lingkungan sekitarnya. Ekosistem darat alami merupakan ekosistem yang ada di daratan seperti hutan, padang rumput, atau gurun yang tidak dibuat oleh manusia. Ini merupakan rumah bagi banyak hewan dan tumbuhan yang hidup secara alami tanpa campur tangan manusia. Nah, sekarang kita bayangkan sebuah hutan besar yang penuh dengan pohon tinggi, burung yang terbang, dan hewan seperti rusa yang berlari. Semua itu adalah bagian dari ekosistem darat alami. Ekosistem ini penting karena memberikan makanan, air, dan tempat tinggal bagi semua makhluk hidup. Tanpa ekosistem ini, bumi kita akan menjadi tempat yang kosong dan tak seimbang. Ekosistem darat alami berbeda dengan ekosistem buatan, seperti taman kota atau ladang pertanian yang dibuat oleh manusia. Di ekosistem alami, segala sesuatu berjalan sendiri tanpa bantuan manusia. Misalnya, pohon tumbuh dari biji, hewan mencari makanannya sendiri, dan air hujan turun dari langit. Ini membuat ekosistem darat alami. Adapun komponen pertama adalah tumbuhan. Tumbuhan seperti pohon, rumput, dan bunga adalah penghasil makanan. Mereka membuat makanan sendiri dari sinar matahari melalui proses fotosintesis. Tanpa tumbuhan, hewan tidak bisa hidup karena tidak ada makanan. Adapun komponen kedua adalah hewan. Hewan bisa dibagi menjadi herbivora atau pemakan tumbuhan seperti kelinci, belalang, dan lain sebagainya. Yang kedua ada karnivora, pemakan daging seperti burung elang, kucing. Dan yang ketiga omnivora, hewan pemakan segalanya seperti beruang, musa. Hewan membantu penyerbukan dan penyebaran biji.
tumbuhan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Dan yang ketiga adalah komponen tanah dan air. Tanah menyediakan nutrisi bagi tumbuhan dan air datang dari hujan atau sungai. Tanpa tanah yang subur dan air yang cukup, ekosistem tidak bisa bertahan. Komponen keempat adalah mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Mereka membantu menguraikan bahan organik menjadi pupuk untuk tanah. Semua komponen ini bekerja sama seperti sebuah tim. Jika ada satu komponen hilang, ekosistem bisa rusak. Di ekosistem darat alami, semua makhluk hidup saling berinteraksi. Interaksi ini membuat ekosistem tetap seimbang. Salah satu interaksi adalah rantai makanan, misalnya di hutan, rumput dimakan oleh kelinci, kelinci dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Ini disebut sebagai rantai makanan, di mana energi berpindah dari satu makhluk ke makhluk lain. Ada juga jaring-jaring makanan yang lebih kompleks karena satu hewan bisa makan berbagai jenis makanan. Selain itu, ada simbiosis seperti mutualisme, di mana dua makhluk saling membantu. Contohnya, burung yang memakan serangga di punggung gajah, dan gajah mendapat keuntungan karena serangga berkurang. Interaksi lain adalah persaingan, di mana hewan berebut makanan atau tempat tinggal. Ada juga predasi, di mana hewan kuat makan lawan lemah. Semua interaksi ini penting untuk menjaga keseimbangan. Jika terlalu banyak hewan pemangsa, hewan mangsa bisa habis dan ekosistem juga terganggu. Manusia juga berinteraksi dengan ekosistem, tapi kita harus hati-hati agar tidak merusaknya. Ekosistem darat alami sangat penting untuk kehidupan kita. Mereka memberikan oksigen yang kita hirup, makanan seperti buah dan sayur, dan bahan untuk membuat rumah atau pakaian. Mereka juga mencegah banjir, erosi tanah, dan perubahan iklim. Sayangnya, ekosistem ini sering rusak karena penambangan pohon, polusi, atau pemburuan liar. Kita sebagai manusia bisa membantu menjaganya dengan cara apa? Cara sederhananya adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menanam pohon dan belajar tentang lingkungan. Pada pengamatan kedua saya akan mengamati ekosistem darat buatan. Ekosistem darat buatan yaitu ekosistem yang diciptakan atau dimodifikasi oleh manusia untuk tujuan tertentu seperti taman, sawah, dan kebun. Assalamualaikum. Hari ini saya akan melakukan praktekum tentang ekosistem darat buatan. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah tempat di mana makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia hidup bersama dengan lingkungan sekitarnya. Ada ekosistem alami seperti hutan atau sungai yang terbentuk sendiri oleh alam. Tapi ada juga ekosistem buatan yang dibuat oleh manusia untuk keperluan tertentu. Salah satu contoh ekosistem darat buatan adalah sawah. Sawah merupakan lahan pertanian yang dibuat manusia untuk menanam padi. Mengapa disebut buatan? Karena manusia mengubah tanah, membuat saluran air, dan menanam bibit padi agar bisa tumbuh subur. Sawah tidak muncul sendiri, kita yang membuatnya. Bayangkan sawah yang luas dengan air yang menggenang dan tanaman hijau. Di sana ada interaksi antara tanah, air, tanaman, hewan, dan manusia. Sawah penting karena menyediakan makanan pokok kita, yaitu beras. Tanpa sawah, kita mungkin tidak bisa makan nasi setiap hari. Adapun komponen utama ekosistem sawah, yang pertama yaitu sawah itu sendiri dari beberapa komponen yang saling bergantung. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, tanah. Tanah di sawah biasanya subur dan bisa menahan air. Petani sering membajak tanah agar gembur dan menambahkan pupuk agar tanaman bisa tumbuh dengan baik.
Yang kedua adalah air. Sawah membutuhkan banyak air untuk menggenangi lahan. Air datang dari sungai, hujan, atau irigasi buatan manusia. Tanpa air, padi tidak bisa hidup karena akarnya perlu air terus-menerus. Komponen ketiga yaitu tanaman. Yang utama adalah padi. Padi merupakan tumbuhan yang tumbuh di air dan menghasilkan biji yang kita makan sebagai beras. Di sawah ada juga rumput liar atau tanaman lain yang tumbuh bersama padi. Yang keempat yaitu ada hewan. Di sawah kita bisa menemukan ikan, katak, burung, atau serangga seperti capung dan belalang. Mereka hidup di air atau di sekitar tanaman, membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Komponen kelima yaitu manusia. Petani adalah bagian terpenting. Mereka menanam, merawat, dan memanen padi. Tanpa manusia, sawah tidak akan ada. Sawah memberikan banyak manfaat bagi kita dan lingkungan. Apa sajakah itu? Yang pertama, menyediakan makanan. Beras dari padi adalah makanan utama bagi jutaan orang di Indonesia. Tanpa sawah, kita bisa kelaparan. Yang kedua, sumber penghasilan. Petani menjual padi atau beras untuk mendapatkan uang. Ini membantu ekonomi keluarga dan negara. Yang ketiga, menjaga lingkungan. Sawah bisa mencegah banjir karena menyerap air hujan. Tanah sawah juga menjaga erosi, yaitu tanah terbawa air. Yang keempat, habitat bagi hewan. Sawah menjadi rumah bagi hewan seperti burung migran yang datang musim panen. Sawah juga bisa berdampak buruk jika tidak dijaga. Penggunaan pupuk kimia berlebihan bisa mencemari air sungai. Oleh karena itu, petani sekarang belajar cara bertani ramah lingkungan seperti menggunakan pupuk organik. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa sawah adalah ekosistem darat buatan yang luar biasa. Sawah dibuat oleh manusia untuk menanam padi dengan komponen seperti tanah, air, tanaman, hewan, dan juga manusia yang saling bergantung. Proses di sawah mengajarkan kita tentang kerja keras petani dan keajaiban alam. Sawah memberikan makanan, penghasilan, dan menjaga lingkungan. Ekosistem sawah mengingatkan kita bahwa manusia dan alam harus hidup harmonis. Mari kita jaga sawah agar tetap hijau, produktif untuk generasi mendatang. Adapun kesimpulan dari praktikum kali ini, kesimpulan utamanya adalah ekosistem darat alami terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia dan memiliki keanekaragaman hayati atau biotik serta faktor abiotik yang lebih beragam. Sedangkan ekosistem buatan sengaja diciptakan oleh manusia untuk tujuan tertentu dengan komponen biotik yang lebih terbatas dan dikontrol.